Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan perkenan Allah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir duduk bersama di dalam majelis ilmu, majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita harapkan menjadi pemudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikatnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di atas jalan al-Islam, menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, syukur terhadap hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wujud syukur terhadap hidayah adalah menjaga hidayah itu. Cara menjaga dan memelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita itu adalah diantaranya senang duduk di dalam majelis ilmu, bersemangat di dalam majelis ilmu agar kemudian hidayah yang telah kita miliki ini terjaga, bahkan bertambah hidayah itu kepada kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahli bait, para keluarga, para kerabat, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas al-Islam dan di atas as-sunnah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an, yang kita masih dalam pembahasan ayat-ayat atau surah-surah yang berada di dalam juz yang ke-30 atau yang kemudian kita kenal dengan juz Amma. Pada pertemuan terakhir sebelum Ramadan kita telah membahas sampai surah At-Tariq yang terakhir. Kita menyampaikan atau membahas surah At-Tariq sampai di ayat yang ke-10. Maka pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan seterusnya. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang surah At-Tariq ini, di mana surah At-Tariq ini adalah sebagaimana surah-surah pada umumnya di dalam juz Amma ini, di mana surah-surah di dalam juz Amma kebanyakan berbicara tentang hari kiamat. Demikian pula surah At-Tariq ini juga tidak lepas dari tema tentang hari kiamat itu. Dan ini juga menjadi tema yang sangat penting, terutama bagi kita ini umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Nabi sendiri mengatakan bahwa antara beliau, waktunya beliau diutus itu, ana wasa'ah kahatain, kata Nabi SAW. Aku dengan datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini, sangat dekat.
diutus di akhir zaman, maka kita adalah umat akhir zaman. Kita perlu kemudian senantiasa waspada terhadap fitnah-fitnah akhir zaman. Caranya agar kemudian kita waspada terhadap fitnah-fitnah akhir zaman, ya kita hadir di dalam majelis ilmu, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada para guru, para ulama, para alim yang mengetahui mereka itu apa saja perkara-perkara yang termasuk di dalam fitnah-fitnah akhir zaman, yang memahami tanda-tanda atau keburukan-keburukan akhir zaman sehingga bisa memberikan peringatan kepada umat, memberikan peringatan kepada kita agar kemudian kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman itu. Nah, dalam surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang jati diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang berasal dari sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat rendah, sesuatu yang sangat lemah, kemudian menjadi makhluk juga bukan makhluk yang kuat, akan tetapi juga makhluk yang lemah, yang senantiasa membutuhkan bimbingan, pengawasan, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Dan kemudian nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah mereka perbuat, apa-apa yang telah mereka lakukan, mereka kerjakan selama di dunia ini. Maka nanti di akhirat hanya ada dua golongan, yakni orang yang selamat dan orang yang celaka di hari kiamat, di akhirat nanti. Orang yang selamat mendapatkan kebahagiaan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di dalamnya. Dan orang yang celaka adalah orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar darinya. Tapi tentu untuk mendapatkan surga, untuk terhindar dari neraka tidak bisa kalau kita tanpa usaha. Usaha pertama kita memahami mana jalan-jalan yang menuju surga dan mana jalan-jalan menuju neraka. Kalau kita nggak paham rambu-rambunya, maka sangat mungkin kita kesasar, pengennya ke surga, nyampenya ke neraka. Tentu kita tidak menginginkan itu. Maka menuntut ilmu din, memahami agama ini menjadi sangat penting, karena ini menjadi panduan bagi kita agar kita meniti jalan yang benar sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yakni kebahagiaan, keselamatan di akhirat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-11 di dalam surah At-Tariq ini. Kalau di dalam pembukaan awal surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah was-sama'i wat-tariq, bersumpah atas nama langit, maka pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah was-sama'i dzatir raj', demi langit yang mengandung hujan. Kalau di dalam terjemah itu diterjemahkan was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung hujan, diterjemahkan hujan. Was-sama, demi langit dzatir raj' yang memiliki ar-raj'. Makna ar-raj' ini sesungguhnya jadi kata yang disebut di dalam terjemah kita itu sesungguhnya terjemah yang bersifat tafsiriyah sudah. Kalau terjemah sesungguhnya ar-raj' itu maknanya adalah kembali. Raja'a yarji'u, kembali. Jadi ar-raj' itu maknanya adalah was-sama'i dzati raj', demi langit yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Karena memang sifat langit itu mengembalikan apa yang datang dari bumi, naik ke langit itu akan kembalikan lagi ke bumi. Itu sifatnya langit seperti itu. Dan kemudian dipahami oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ar-raj' ini hujan. Nah, ini luar biasa ini. Ini menunjukkan satu, ilmiahnya Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kedua, menunjukkan pengetahuan para ulama terhadap ilmu pengetahuan. Dulu orang menganggap hujan itu adalah sesuatu yang dikucurkan oleh langit, yang dikeluarkan oleh langit. Padahal menurut ilmu pengetahuan itu hujan itu bukan sesuatu yang dikeluarkan oleh langit. Langit tidak mengeluarkan hujan. Karena hujan itu berasal dari proses. Ada siklus hujan namanya.
Jadi ketika air laut itu terkena sinar matahari, panas matahari, maka kemudian dia menguap naik ke atas langit, lalu kemudian dia berkumpul menjadi awan, menjadi mendung, lalu kemudian jatuh kembali. Jadi hujan itu bukan keluar dari langit, tapi dari bumi naik ke langit kembali ke bumi. Nah, maka langit itu mengembalikan. Hujan itu sesuatu yang dikembalikan. Ya, makanya di dalam ayat ini kalimatnya bukan wasama idzatil matar, misalnya hujan itu kan matar. Bukan langit yang mengandung hujan, karena hujan itu hakikatnya juga berasal dari bumi. Melalui proses penguapan lalu kemudian kembali lagi ke bumi. Selain itu langit juga tidak hanya mengembalikan air. Berbagai hal yang tadinya dari bumi naik ke langit, turun lagi ke bumi. Naik pesawat langsung dari bumi naik ke langit, turun lagi ke bumi, nggak ada yang terus muter-muter di langit. Sehebat-hebatnya satelit, itu satelit Ustaz muter-muter di atas langit, pasti juga ada saatnya dia jatuh juga ke bumi. Apalagi ini ngeri juga. Satelit itu kalau sudah habis masa aktifnya, atau mungkin habis bensinnya barangkali, itu jatuh ke bumi dan tidak ada yang bisa memprediksi jatuhnya di mana, itu ada. Ya, entah mau jatuh di lubang, jatuh di sungai, jatuh di laut, nggak tahu. Tapi yang dari bumi naik ke langit pasti akan jatuh kembali ke bumi. Itu sifatnya langit, mengembalikan, punya sifat mengembalikan. Kemudian yang dikembalikan oleh langit itu kan bukan hanya air, bukan hanya hujan, tapi kita bisa internetan, bisa nelpon, itu dipancarkan, lalu kemudian oleh langit dikembalikan lagi ke bumi, dirambatkan ke langit, dikembalikan ke bumi. Salah satu sifat langit itu mengembalikan. Ini menunjukkan betapa Al-Quran ini ilmiah. Al-Quran ini ilmiah. Nah, ini dasar ilmu pengetahuan juga. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama ciptaannya, was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandung kemampuan untuk mengembalikan. Salah satunya adalah hujan. Jadi ulama tidak keliru ketika menyebut yang dikembalikan itu adalah hujan. Karena ulama klasik ketika menafsirkan ayat ini, waktu itu baru ada hujan saja yang dikembalikan. Pesawat belum ada, satelit belum ada, sinyal belum ada, ya. Sehingga dimaknai hujan, dan itu sangat sesuai dengan ilmu pengetahuan, karena hujan tadi adalah sesuatu yang dikembalikan, bukan sesuatu yang diproduksi asli oleh langit. Gitu, ya. Was-sama'i dzatir raj', demi langit yang mengandung kemampuan untuk mengembalikan. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki, as-sad' itu maknanya adalah terbelah disebabkan oleh tumbuhan, disebabkan oleh biji yang tumbuh, maka tanah itu terbelah. Was-sama'i dzatis sad', dan demi bumi yang memiliki belahan. Nah, bahasanya begitu. Kalau di terjemahan itu dimaknakan memiliki tumbuh-tumbuhan, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Sedangkan kata as-sad' itu maknanya adalah al-insyiqaq atau asy-syaqqu fil ardi, atau al-insyiqaq fil ardi, terbelah di bumi, terbelahnya bumi. Nah, tapi yang dimaksud diantaranya adalah terbelahnya bumi karena tumbuhnya biji-biji tanaman. Ketika hujan turun, ini dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-11, hujan turun dari langit, maka kemudian menumbuhkan biji-biji yang menguakkan atau membelah bumi, sehingga tumbuh di bumi itu tanam-tanaman yang menjadi rizki bagi manusia, yang menjadi makanan bagi manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, kebesarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara manusia itu dengan rezeki yang datangnya dari langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi untuk manusia, kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu untuk manusia. Langit menurunkan, mengembalikan hujan agar kemudian
membasahi bumi, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hujannya itu menjadi sumber air juga sumber minuman bagi manusia, kemudian dia menumbuhkan tanaman, tanaman itu juga menjadi rezeki bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan. Bagaimana kalau tidak ada hujan? Bagaimana kalau tidak ada hujan? Manusia akan mengalami kekeringan dan kemudian kekurangan air. Pasti akan menjadi bencana. Tidak hujan, kemarau 1 tahun, bencana. Bagaimana kalau tidak tumbuh tanaman? Bencana. Ya, menjadi bencana. Nah, ini sekali lagi kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betapa manusia itu tidak boleh sombong. Hidup manusia ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kata, "Oh, saya bukan petani, saya enggak bergantung kepada tanam-tanaman. Oh, saya insinyur kok. Kerjanya saya mesin, kerja saya ngurus komputer, kerja saya bikin bikin aplikasi komputer. Kerja saya di kantor, enggak ngurusi tanam-tanaman. Saya banyak uang, saya bisnismen. Jadi rezeki saya bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi dari partner bisnis saya." Begitu dia kemarau 1 tahun, apa guna duitnya? Ya, kemarau 1 tahun, air langka. Akhirnya harga air 1 galon 10 juta dibeli nggak sama dia? Ya, beli dia air galon 10 juta, habis juga duitnya. Akhirnya lebih mahal daripada emas. Ya. Atau begitu kemarau, tidak ada dia punya tanam-tanaman, tidak punya dia makanan, stok makanan, tidak punya dia stok padi. Siapa yang pada saat itu kaya raya? Petani. Dia punya simpanan di lumbung padinya banyak. Datang, wah sudah nggak ada di supermarket, sudah habis karena disimpan sama petani buat makan sendiri. Akhirnya dia minta sama petani, "Saya beli dah." Tapi mahal kata petani. Nggak bisa lagi 10.000 sekilo. Terus gimana? 10 juta mau? Wah, pokoknya 10 juta saya beli. Jadi tetap rezeki manusia itu dari langit dan bumi. Jangan menganggap bahwa karena saya kerja saya nggak bergantung kepada langit. Saya kerja saya nggak, kata dukun, saya nggak cocok di air, makanya saya nggak kerja di air, misalnya gitu. Saya nggak kerja dari tanam-tanaman, rezeki saya bukan dari tanaman. Lihat saja kalau tanam-tanaman tidak tumbuh, kita mau makan apa? Yang kita makan semua berasal dari apa yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa bikin sendiri. Nggak bisa bikin sendiri. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kelemahan. Kemudian hikmah diantaranya ayat ini juga membuat gambaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menumbuhkan sesuatu yang tadinya mati. Biji-biji itu kelihatannya mati di dalam tanah, kemudian akhirnya tumbuh jadi tanaman yang tadinya mungkin rata, tanah itu turun hujan, kemudian biji itu tumbuh tanaman. Allah kuasa menghidupkan yang mati. Demikian pula nanti di hari kiamat semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kuasa menghidupkan lagi. Memang gambaran manusia nanti di hari kiamat tumbuh itu seperti kecambah itu. Ya. Hidup itu seperti biji-biji bangkit dari kubur, itu seperti biji-biji tumbuh dari dalam tanah. Ya. Tiba-tiba jebrol dari kubur, jebrol, semua muncul dari kubur itu. Muncul dari kubur seperti biji yang tumbuh tadi itu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa membangkitkan, menghidupkan tanam-tanaman, menumbuhkan tanam-tanaman dari biji-biji. Seperti itu juga kita yang sudah tidak ada lagi, yang tinggal biji. Kita pernah membahas itu, ternyata menurut penelitian bahwa manusia itu tidak sepenuhnya hancur. Ada tulang ekor yang tidak bisa hancur. Nah, itu biji. Sama dengan biji kan? Allah tumbuhkan biji itu jadi manusia lagi, hidup lagi kan gitu. Seperti itu gambaran kita manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun faslun. Sesungguhnya dia Al-Quran yang dimaksud innahu, dia itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah laqaulun fasl. Al-Quran itu benar-benar firman yang punya sifat fasl. Fasl itu maknanya adalah apa? Fasal. Kalau kita belajar dipisah-pisahkan oleh fasl.
kelas. Ya. Kemudian kalau buku satu tema dengan tema yang lain dipisah-pisahkan oleh fasal, ya, faslun juga. Maka fasl itu maknanya adalah sesuatu yang memisahkan, yang mengkelompok-kelompokkan, yang menggolong-golongkan. Ya. Nah, ini satu, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah memberi rezeki kepada kita ini lemah nanti dibangkitkan, maka jangan pernah lepas dari Al-Qur'an. Jangan pernah lepas dari Al-Qur'an. Nanti manusia itu akan dibangkitkan, dan nanti dibangkitkan itu manusia dikelompok-kelompokkan, ingat. Manusia itu nanti dibangkitkan dikelompok-kelompokkan. Orang mukmin dikelompokkan bersama orang mukmin, dikumpulkan bersama orang mukmin. Bangkit dan dikumpulkan bersama orang mukmin. Ya. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta nanti semua itu kumpulan orang-orang buta, kumpulan orang-orang pincang, kumpulan orang-orang yang diseret wajahnya, kumpulan orang-orang yang beriman yang dinaungi oleh naungan, itu dikumpulkan, tidak sendiri-sendiri. Oh, tuh sana dinaungi, di sana buta, di sana diseret dengan wajahnya, enggak sendiri-sendiri, semua dikumpulkan. Ya. Dipisah-pisah dalam kumpulan-kumpulan fasal. Maka orang munafik di sini ada kumpulannya orang kafir, ada kumpulannya orang mukmin, ada kumpulannya para syuhada, ada kumpulannya para alim, ada kumpulannya para nabi, ada kumpulannya dikumpul-kumpulkan. Nah, Al-Qur'an itu adalah pedoman yang memisah-misahkan, yang mengumpul-ngumpulkan, memisahkan antara yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Al-Quran menjadi pedoman atau standar orang itu masuk ke dalam golongan orang berimankah dia, masuk ke dalam golongan orang kafirkah dia, ini orang bertauhidkah dia, atau orang musyrikkah dia. Itu Al-Quran panduannya, pedomannya. Dia termasuk golongan orang selamatkah atau golongan orang sesat, dia salahkah atau benar, dia baikkah atau buruk, itu semua standarnya harus kembali kepada Al-Quran. Nggak bisa kita bikin standar sendiri, standar baik, buruk, standar salah, benar, itu dengan menurut perasaan sendiri, menurut perasaan manusia, menurut pengetahuan manusia yang terbatas ini. Sekalipun itu disepakati oleh orang banyak, oh, kita bikin nilai sendiri, aturan sendiri, salah dan benar aturannya seperti ini menurut orang banyak. Kalau bertentangan dengan Al-Quran nggak bisa. Standar baik dan buruk itu Al-Quran. Tidak diterima standar baik buruk, benar salah, selamat sesat itu dari seseorang, sekalipun dia orang pandai, sekalipun dia bergelar profesor, doktor, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Maka kadang ada orang ketika dinasehati dengan Al-Quran, ada yang mengatakan, janganlah kamu jadi hakim bagi dosa orang lain. Janganlah kamu jadi Tuhan, diingatkan kesalahan, jangan kamu jadi Tuhan bagi orang lain. Jangan kamu menjadi hakim bagi orang lain. Yang bisa menentukan baik dan buruk, benar dan salah itu bukan kamu, tapi Allah, tapi Tuhan, kan begitu ya. Itu kalimatnya betul. Memang yang bisa menetapkan baik buruk, benar salah, selamat sesat, ya, kafir, mukmin, musyrik, bertauhid, itu adalah Allah. Dan Allah sudah menjelaskan pembeda itu semua, penggolongan itu semua di dalam Al-Quran. Maka kalau dijelaskan Anda ini salah menurut Al-Quran begini, nggak boleh dibilang yang bisa menyalahkan dan membenarkan itu hanya Allah. Ya ini Pak, Allah yang membenarkan, menyalahkan di Quran. Quran ini firman siapa? Emang saya yang bikin Quran? Ini firman Allah, kan gitu. Maka Al-Quran itu menggolong-golongkan manusia. Jadi standar kebenaran orang ini berada dalam keadaan sesatkah atau dalam keadaan selamat, itu kembali kepada Al-Quran. Maka tidak boleh tidak, dan ini bagian dari keimanan seorang mukmin, syarat keimanan seorang mukmin, bahkan rukun keimanan seorang mukmin. Jadi beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran betul-betul menjadikan Al-Quran itu standar, ya, pedoman hidupnya, standar kebenaran, standar kebaikan, standar akhlak, ya. Akhlak baik buruk itu Quran, bukan sekedar rasa. Memang manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran, dianugerahi hati,
bisa kemudian meraba ini baik dan buruk. Tapi manusia itu perasaannya, akal pikirannya kadang-kala terpengaruh oleh banyak hal. Ada yang dipengaruhi oleh guru, ada yang dipengaruhi oleh bacaannya, dia baca buku, ada yang dipengaruhi oleh tontonannya, dipengaruhi oleh kawannya, sehingga bisa berubah dari aslinya. Manusia itu fitrahnya itu dia akan mengikuti kebaikan, memang akan mengikuti kebenaran, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat minta nasihat, kata Nabi, istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, karena hati yang bersih akan kembali kepada fitrahnya. Hati manusia mengikut kepada kebenaran, tapi kadangkala fitrah itu bisa kotor oleh banyak sebab, dan yang menjaga fitrah itu adalah Al-Quran. Nah, kita lihat Al-Quran, oh saya menganggap ini benar, ternyata menurut Al-Quran salah. Berarti hati saya sudah keliru. Mungkin dipengaruhi oleh orang, dipengaruhi oleh buku yang dibaca, dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, dipengaruhi oleh adat istiadat di tempat dia tinggal, kebiasaan dia, merusak fitrahnya dia, merusak hatinya dia. Sehingga tidak bisa sepenuhnya kemudian kita berpatokan, ya menurut, yang penting menurut kita baik, pasti baik. Tidak juga. Maka standarnya kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin tersesat menjalani kehidupan. Kadang manusia itu lebih condong kepada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Al-Quran. Sedangkan nafsu itu senantiasa mengajak orang kepada keburukan, cenderung mengajak orang kepada keburukan. Ya. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi, kecuali nafsu, kecuali jiwa yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Rahmat Allah berupa Al-Quran. Maka jiwa yang cenderung kepada Al-Quran adalah jiwa yang senantiasa membawa kepada kebaikan. Maka kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin tersesat, tidak ingin keliru, kita menilai, oh ini kayaknya orang ini akhlaknya baik, ternyata di dalam Al-Quran orang ini tidak dianggap baik. Ketika kita keliru menganggap orang yang sebenarnya tidak baik kita anggap baik, berarti kita sudah tersesat. Ketika kita keliru menganggap sebuah perbuatan itu benar padahal salah, kita tersesat. Atau sebaliknya, menganggap sebuah perbuatan itu salah padahal itu perbuatan benar, menganggap sebuah perbuatan itu buruk padahal itu adalah sebuah kebaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kita menganggap sesuatu itu buruk, kita benci kepada sesuatu padahal itu baik. Bisa jadi kita suka kepada sesuatu, kita anggap itu baik padahal itu buruk. Allah yang Maha tahu, sementara kita tidak banyak tahu, pengetahuan kita sedikit. Maka kembali kepada Al-Quran. Orang mukmin, dan ini sering saya sampaikan, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Sudah ada di hadapannya Al-Quran ini. Seperti saya pernah mungkin sampaikan kisahnya. Masih ingat saya cerita tentang ikan yang mencari air? Ingat? Kok satu aja ngangguk, berarti yang lain lupa. Ya. Ya pokoknya itulah. Tanya kepada yang ingat ya. Masa saya ngulang lagi? Tanya kepada yang ingat tuh. Apa itu kemarin kisahnya? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya tapi nanti, jangan cerita sekarang ya. Oh, suruh ceritakan langsung nanya apa ceritanya. Nanti selesai baru cerita. Sekarang saya dulu cerita ya. Kata Nabi SAW, "Qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasamtum bihi kitaballah." Dan sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu, kalian tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah. Kitab Allah, Al-Quran Karim. Di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 124 sampai 126 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, maksudnya adalah Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya akan diberikan penghidupan yang sempit. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa yang dimaksud
Ma'isyatan dongka itu adalah kesempitan di dalam kubur, di alam kubur. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Bazzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innalahu ma'isyatan dongka, ketika menyebutkan makna daripada ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adzabul qabri, yang dimaksud adalah azab kubur. Bagi orang mukmin itu kubur itu diluaskan seluas mata memandang, sementara bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka kubur itu menjadi sangat sempit. Ya, kubur itu menjadi sangat sempit. Bagaimana seandainya ya asrama ini pesantren supaya untuk menghemat tidurnya nggak di asrama, tapi tidurnya di dalam lokernya agak besar aja, ya 1 kali 2 meter. Tidur di dalam loker mau nggak? Ya. Atau tidur di dalam peti mau nggak? Di dalam peti sempit, gelap, ya kan? Kubur itu kan ukurannya segitu, 1 kali 2 meter. Itu disempitkan lagi bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau mengikut tuntunan Al-Quran, dia berpaling dari Al-Quran. Sedangkan bagi orang mukmin diluaskan seluas mata memandang. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya kehidupan yang sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, selain bermakna kehidupan yang sempit di dalam kubur, di alam kubur, juga orang itu yang berpaling dari Al-Quran akan mengalami kehidupan yang sempit juga di dunia. Walaupun mungkin kelihatannya dia hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan, pada hakikatnya pasti dadanya adalah dada yang sempit. Dia tidak akan bisa menikmati kehidupan, tidak bisa menikmati kebahagiaan hakiki ketika dia berpaling dari Al-Quran, dari tuntunan Al-Quran. Dia mencari kebahagiaan ke sana, mencari kebahagiaan ke sini, karena dia tidak mengikut rumus kebahagiaan di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan menemukan kebahagiaan, ketenangan, lapang hati, ya, hidup lapang, kelapangan yang hakiki. Ya. Banyak orang yang kelihatannya hidupnya susah, mungkin orang sebut dia miskin, ya. Gajinya kecil, penghasilannya sedikit, hidupnya tidak mewah, tapi dia merasa lapang hatinya, bisa membantu orang lain, bisa bersedekah, lapang rupanya. Sebab dia mengikut dalam hidupnya, dia ikut bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sehingga dia bisa menikmati hidupnya. Ada orang yang kelihatannya tadi serba kesulitan, serba kekurangan, tapi dia menikmati hidup itu. Bahkan kekurangannya itu dia nikmati. Tapi ada orang yang bergelimang harta, mungkin penghasilannya besar, dia punya rumah besar, punya kendaraan yang mewah, tetapi bahkan dia justru sengsara oleh sebab hartanya itu. Dia punya popularitas, dia tersiksa oleh popularitasnya, nyesal bahkan jadi orang populer, nyesal jadi orang terkenal. Tahu gini, aku nggak mau jadi orang terkenal. Dulu pengen terkenal, begitu terkenal nyesal. Dulu pengen kaya, begitu kaya nyesal. Kenapa? Sekarang ketika saya jadi orang kaya, saya tidak bisa membedakan mana teman saya yang tulus, mana yang tidak. Teman yang datang karena butuh, karena ingin kepada uang saya dan sebagainya. Tidak menemukan ketenangan, karena dia tidak ikut rumus kebahagiaan di dalam Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Nah, ini di dalam ayat ini disebutkan dikumpulkan dalam keadaan buta. Dikumpulkan, jadi orang-orang buta dikumpulkan dengan orang buta. Orang yang berpaling dari Al-Quran dikumpulkan dalam keadaan buta. Ya. Disebutkan juga bahwa nanti mereka yang berpaling dari Al-Quran itu, mereka yang tidak mau ikut Al-Quran itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli dan bisu, diseret di wajahnya. Ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dan dia protes, ya Allah, kenapa kok dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dulu saya itu orang tidak buta, saya bisa melihat. Kenapa sekarang dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kami beri peringatan, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia melupakan. Kamu melupakan, mengabaikan peringatan Allah, maka pada hari ini pula seperti itu pula, kamu dilupakan, kamu diabaikan, kamu tidak diurus, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya. Ya.
dia tidak kembali kepada Al-Quran, maka dibangkitkan di dalam keadaan buta. Wa ma huwa bil hazl innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah dia Al-Quran itu bukanlah senda gurau belaka, bukan senda gurau, ya, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat, bukan sesuatu yang batil, bukan suatu permainan, ya. Orang kafir tidak menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang serius. Orang kafir tidak menganggap Al-Quran ini sesuatu yang penting. Dia tidak mementingkan Al-Quran. Pokoknya mana orang mukmin, mana orang kafir, tinggal lihat dia mementingkan Al-Quran tidak. Ciri orang mukmin dia pasti mementingkan Al-Quran. Ciri orang yang tidak selamat, orang yang sesat adalah orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak mementingkan Al-Quran. Bahkan dia nggak suka sama orang yang mendahulukan Al-Quran. Apa sih kamu tuh apa-apa Quran, apa-apa Quran, ya. Nah, itu orang-orang kafir menganggap Al-Quran ini senda gurau belaka. Nah, maka kita mau rabah hati kita ini. Kita ini terhadap Al-Quran seperti apa? Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Kalau kita baca Quran, apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian langsung muncul semangat kita untuk berkumpul dalam golongan orang-orang yang beriman, berkumpul dalam golongan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ahli ibadah? Atau ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, kita tidak ada efeknya di dalam hati kita. Kita baca Quran, kita mendengar ayat Quran, mendengar nasihat Quran, nggak ada efeknya, nggak bertambah keimanannya. Padahal ciri orang beriman itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, maka bertambah keimanannya. Nambah keimanannya apa? Dari mana orang dilihat imannya nambah? Orang imannya nambah itu kalau taatnya nambah, ketaatannya bertambah, ya, nggak harus langsung drastis, tapi minimal bertambah. Ciri bertambahnya iman juga kalau maksiat mulai berkurang, maksiat ditinggalkan. Mungkin karena sudah terlalu banyak kebiasaan maksiat dilakukan, nggak semua maksiat ditinggalkan. Cukup orang itu dikatakan bahwa dia ada tambah keimanan ketika dia sudah mulai meninggalkan kemaksiatan sedikit demi sedikit, bisa jadi. Mungkin tidak langsung, jangan langsung dicela kalau ada orang, oh, orang ini meninggalkan maksiat jangan nanggung semuanya, masa meninggalkan sedikit. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia belum bisa. Kita doakan mudah-mudahan hidayah yang sedikit itu dia syukuri bertambah kemudian dengan hidayah-hidayah yang lain. Keimanannya semakin meningkat, kemudian semakin hari semakin banyak maksiat yang dia tinggalkan, semakin hari semakin banyak ketaatan yang dia lakukan. Kalau kita baca Quran tambah taat, tanda bahwa kita adalah orang beriman, ada iman dalam hati kita. Kalau kita baca Quran tidak tambah ketaatan kita, maka hati-hati, bisa jadi kemudian itu ada masalah di dalam hati kita, ya. Kemudian ada juga orang-orang, ternyata Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini, ada juga ternyata orang-orang yang hanya menjadikan Al-Quran ini sebagai senda gurau belaka. Al-Quran ini hanya dijadikan nyanyian-nyanyian, tidak dijadikan pedoman hidup, tidak dijadikan tuntunan hidup, ya. Dia mengambil keuntungan dari Al-Quran. Mungkin Al-Quran dia tulis-tulis, dia bikin kaligrafi besar dari emas, bahkan mungkin dia dapat keuntungan dari jual itu. Bukan nggak boleh bikin kaligrafi, bukan. Tapi kalau sebatas itu dia bikin, itu dia jual, tapi kemudian dia tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak berupaya untuk memahami Al-Quran. Ini ada orang-orang yang menjadikan Al-Quran ternyata bahan senda gurau belaka, bahan main-main saja, atau Al-Quran hanya sebagai nyanyian saja, ya. Belajar Al-Quran supaya enak saya membaca Al-Quran dengan lagu yang indah, supaya apa? Supaya orang memuji saya, supaya orang memberikan hadiah kepada saya, supaya saya juara kalau lomba. Bukan tidak boleh ikut lomba, tapi kalau tujuannya adalah itu,
Hati-hati. Bisa jadi dia termasuk golongan orang-orang yang kafir atau munafik, naudzubillah min dzalik, ketika kemudian dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan keuntungan duniawi. Ya. Karena ada orang yang kemudian mempelajari Al-Qur'an bukan dengan tujuan itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yata'allamuhul munafiquna thumma yujadiluna bihil ladina amanu. Orang munafik itu juga belajar Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik itu rajin juga belajar Al-Qur'an. Tujuannya apa? Supaya bisa membantah orang-orang mukmin. Ya. Supaya bisa membantah orang-orang mukmin untuk bekal berdebat. Orang munafik juga belajar Al-Qur'an ternyata. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allamuna al-Qur'ana fayata'awwalunahu ala ghairi ma anzalallah. Mereka mempelajari Al-Qur'an dan menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Nah, mereka belajar Al-Qur'an. Ada orang belajar Al-Qur'an tapi belajar sama orang kafir. Ya. Belajar Al-Qur'an, belajarnya kepada orang kafir, kepada kaum orientalis. Alasannya apa? Kalau belajar sama orientalis, belajar kepada non-muslim, itu lebih objektif katanya. Ya, lebih objektif. Maka bagus belajar sama mereka. Nggak ada ceritanya orang kafir mempelajari agama Islam itu untuk kebaikan kaum muslimin. Nggak ada, mesti mencari celah, mencari keburukan. Kalau bisa, oh ini dipelintir-pelintir lalu kemudian diajarkan kepada orang Islam. Ini loh tafsir yang benar. Ya. Nah, banyak kemudian ya, orang-orang muslim katanya cendekiawan muslim, sarjana-sarjana muslim belajar tafsir ini kepada orang-orang kafir. Malah bangga mereka kalau menyebut tafsir menurut orang barat, menurut orientalis. Tidak bangga mereka kalau mengutip tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir. Ini tafsirnya Imam Jalaluddin As-Suyuti misalnya begitu. Ini tafsirnya menurut Ibnu Abbas dan sebagainya. Dia nggak bangga, justru bangga kalau dia mengutip tafsir ini menurut penafsiran tokoh-tokoh non muslim, tokoh-tokoh orientalis. Ya, ada yang seperti itu. Hati-hati ya, karena tidak ada ceritanya orang kafir, apalagi Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Kalau mereka ngorek-ngorek agama Islam, itu mesti untuk mencari kelemahan Islam, walaupun mereka tidak akan menemukannya. Kalau ada orang kafir, orang non muslim yang mengorek-ngorek agama Islam memang tujuannya untuk mencari kebenaran, insya Allah dia akan menemukan kebenaran. Tapi kalau tujuannya untuk mencari kekeliruan, dia akan semakin tersesat, walaupun dia tidak akan menemukan kesalahan di dalam Al-Quran itu. Tapi dia akan bikin disalah-salahkan, dipelintir-pelintir, agar kemudian orang Islam juga keliru di dalam memahami ayat Al-Quran. Ciri-ciri orang munafik itu belajar Al-Quran juga. Maka jangan sampai kita juga belajar Al-Quran tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Maka kurang lebih nggak ada bedanya juga kita kalau belajar Al-Quran tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, maka tidak ada bedanya juga dengan orang munafik. Ya, tidak ada bedanya dengan orang munafik. Belajar baca Quran supaya apa? Wah, mungkin sekarang lelah-lelah tidak tahu, ternyata begitu dikirim jadi imam taraweh, ya, jadi imam sholat di mana, ternyata ada yang masya Allah menghargai dengan dikasih uang, wah lumayan juga. Begitu pulang murojaah makin semangat, wah harus semangat murojaah nih, lumayan ini. Kalau ada yang memberi hadiah, tentu bukan tidak boleh ketika ada orang memberi hadiah, memberikan apresiasi, ya, menghargai para ahlul Quran. Itu bagus. Ada orang yang seperti itu, menghargai para ahlul Quran. Tapi jangan sampai kemudian ahlul Quran ini, orang yang belajar Quran itu tujuannya untuk itu. Mantap juga ini, ya. Kalau saya jadi imam, ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW mengingatkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ta'allamul Qur'ana wasalu bihil jannata qabla an ayyata'allama qaumun
yas'aluna bihid dunya. Pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengan Al-Quran itu sebelum Al-Quran dipelajari oleh orang-orang yang menginginkan dunia. Ya. Fa innal Qur'ana yata'allamuhu thalathah, rajulun yubahi bihi, wa rajulun yastaqilu bihi, wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jal. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu dipelajari oleh 3 golongan. Yang pertama, golongan orang yang belajar Al-Qur'an untuk berbangga diri. Yang kedua, orang yang belajar Al-Qur'an untuk mendapatkan makan, cari makan dari mempelajari Al-Qur'an itu. Ya. Wa rajulun yaqra'u lillahi azza wa jalla, dan orang yang mempelajari Al-Qur'an itu untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati juga jangan sampai kemudian kita tertipu. Berikutnya, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat. Dengan sebenar-benarnya orang kafir, ya, ingin menghancurkan agama Islam ini dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan merusak Al-Quran itu sendiri. Mereka belajar Al-Quran, nah, maka orang mukmin harus lebih sungguh lagi belajar Al-Quran, lebih sungguh lagi memahami Al-Quran dengan benar. Jangan sampai nanti datang orang munafik menjelaskan Al-Quran lebih pintar, lebih banyak perbendaharaannya, kita terbengong. Oh, hebat, ini sumbernya banyak. Nah, sudah ikut ini aja. Padahal dia orang munafik yang keliru menyimpangkan Al-Quran. Maka pelajari Al-Quran dengan benar. Mereka orang kafir berupaya untuk menipu daya. Wa akidu kaida, tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Rencana tipu daya yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Ya, mereka berbuat makar, maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa? Ketika mereka merasa menipu Allah, merasa menipu kaum muslimin, maka sesungguhnya mereka sedang tertipu. Mereka merasa menang di dunia, ternyata di akhirat mereka kena prank diri sendiri. Mereka merasa ngeprank, wah, ternyata pas di akhirat, wah, ternyata neraka, kan gitu. Oh, ini yang saya usahakan selama ini. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang senada, numatti'uhum qalilan thumma nattarruhum ila adzabin qalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka ke dalam siksaan yang keras. Jadi ada kalanya orang-orang kafir itu kemudian di dunia ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kemenangan. Nah, kadangkala orang mukmin harus sabar. Kadangkala ada orang, ya Allah, kok bisa ini musuh Allah ini jahat sekali, tapi enggak mati-mati, enggak kalah-kalah. Israel itu, mereka ini kan zalim, kok puluhan tahun mereka bisa menjajah Palestina. Sementara doa kita munajat terus. Sementara orang Palestina orang-orang beriman, kok mereka kalah terus, misalnya begitu. Kok mereka orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini dibiarkan untuk menzalimi orang-orang Palestina misalnya. Ya, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat baru dirapel itu siksaannya. Baru mereka kemudian kaget dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan takut, hidup ini hanya sebentar, dan hidup ini digunakan untuk berjuang bagi orang-orang yang beriman. Nanti kita akan menghadapi kehidupan yang lebih lama lagi, kehidupan yang lebih abadi, kehidupan di akhirat. Apakah kita dalam kebahagiaan, maka kebahagiaan yang abadi. Apakah kita dalam kebinasaan, dalam kecelakaan, maka kecelakaan yang abadi pula di neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya. Usikum nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama Gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB dakwah, kirim ke 0811 586 1331.